siapkan hati kita mau sama-sama katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Puji nama Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Anggur Baru Tercurah. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah.
kita nyanyikan pujian yang berkata, Glory Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita mengangkat pujian yang berkata, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini. Katakan mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh
Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini, pada reli doa 10 malam di gereja kami. Saat ini Tuhan, di malam yang ketiga kami datang kepadamu. Kami merindukan terus lawatan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kau hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada, di rumah masing-masing. Karena kami terlalu percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka biarkan Tuhan Engkau datang kepada setiap kami di rumah kami masing-masing, melawat kami lewat setiap ibadah yang kami lakukan. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu akan mengalami lawatan Tuhan dan zaman kuasa Roh Kudus. Kami akan diperbarui juga oleh pemberitaan firman-Mu sebentar yang akan kami dengar. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, dan biarkan kami memiliki hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu di doa 10 malam kita, khususnya pada malam hari ini. Di reli doa kita di malam yang ketiga. Pada kesempatan saat ini saya diberikan tema kepada kita untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Di malam ketiga ini dengan tema iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kita boleh buka firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Dengan judul perikop di sana, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di ayat kedua dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya mau ucapkan atau sampaikan kepada kita bahwa iman dan harapan itu tidak bisa dipisahkan Bapak Saudara. Iman dan harapan itu harus berjalan bersama-sama. Hal-hal yang kita harapkan adalah juga hal-hal yang kita imani kepada Tuhan. Karena itu iman adalah keyakinan dan harapan yang teguh dan kuat bahwa Allah akan menggenapi semua yang dijanjikannya kepada kita. Kita yakini bahwa iman kita kepada Tuhan mungkin tidak langsung terlihat. Sifatnya mungkin tidak langsung kita lihat, tetapi kita percaya bahwa Allah akan menggenapi apa yang dijanjikannya, apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang menurut waktu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terus dikatakan di ayatnya yang satu bagian B, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman menunjukkan kepada kita kenyataan dari hal-hal yang tidak dapat diterima oleh mata jasmani kita. Karena kadang iman kita itu tidak bisa langsung kita lihat dengan mata jasmani kita. Itu yang membuat kita akhirnya seperti tidak percaya dengan apa yang kita lakukan. Tetapi iman yang kita yakini kepada Tuhan, kita percaya pasti akan terjadi, mungkin tidak langsung saat ini. Tetapi kembali saya mau katakan ada waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Haleluya. Saya akan sampaikan kepada kita mau belajar dari beberapa saksi-saksi iman. Yang akan kita belajari dari saksi-saksi iman di ayat 2 dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Yang pertama kita akan belajar dari Abraham. Kita akan buka di dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama
sampai ayatnya yang kedua. Dengan judul perikop sana, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bapa bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ketika Abram menerima firman Tuhan ini, dia diperintahkan kepada Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang dia tidak tahu kemana. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram ini belum tahu dia mau pergi kemana. Dia tidak tahu mau kemana Tuhan menyuruh Abram pergi. Karena Tuhan hanya mengatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Kalau kita mungkin akan berpikir, aduh Tuhan, ini mau kemana Tuhan nyuruh saya? Ini Tuhan mau kemana menyuruh saya pergi? Tapi kita tahu di Abram itu tidak menaruh keraguan, tidak menaruh kecurigaan sedikit pun kepada Allah. Untuk itu yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita mau belajar dari Abram. Yang pertama adalah Abram kenapa tidak menaruh curiga dan keraguan sedikit pun kepada Tuhan. Karena Abram mengenal siapa Allahnya. Yang pertama adalah Abram mengenal siapa Allahnya. Iman kita harus bertumbuh karena pengenalan kita akan Allah. Kita harus tahu dulu dan kenal siapa Allah kita, maka kita tidak akan pernah meragukan, maka kita tidak akan pernah curiga dengan apapun yang Tuhan rancang, apapun yang Tuhan perbuat atas kita. Abram ketika mendapatkan firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini, dia kurang lebih berumur 75 tahun. Dikatakan dia harus pergi ke negeri yang dia tidak tahu sama sekali. Tapi lihat respon Abram terhadap perintah Tuhan. Di ayat 4 saya bacakan di Kejadian 12 ayatnya yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kurang lebih umur Abram 75 tahun ketika dia harus berangkat dari Haran menuju negeri yang Tuhan janjikan kepada dia. Dan kita tahu kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, Tuhan banyak berjanji kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan menduduki negeri yang akan kuberikan kepadamu. Tetapi kita tahu bahwa Abraham belum memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Sepertinya iman Abraham ini adalah iman yang sia-sia. Dia belum melihat apa yang dia imani. Itu tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa Abraham belum melihat apa yang dia imani. Tetapi dia tahu, dia mengenal siapa Allahnya. Sehingga dia percaya dan beriman bahwa segala sesuatu yang Allah perbuat, Allah rancang, itu yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Di dalam Kejadian 21, saya bacakan buat kita di dalam Kejadian pasal 21. Kita tahu bahwa pada umur 75 tahun tadi bahwa Abram pertama kali mendapatkan perintah Allah dan Tuhan juga berjanji kepada Abram akan menjadikan bangsa yang besar, lewat keturunannya lah akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi banyak seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit. Tetapi itu belum terjadi pada waktu yang dekat. Pada umur 75 tahun terus sampai umur 80 tahun, 90 tahun, tetapi akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan baru digenapi pada waktu Abraham berumur 100 tahun. Bayangkan, penantian 25 tahun Abraham menunggu apa yang dijanjikan Tuhan. Saya bacakan buat kita di dalam Kejadian pasal 21 ayatnya yang kedua dan
Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Di ayat yang kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Abraham berumur 100 tahun ketika Allah menggenapi janjinya memberikan dia keturunan. Tetapi itu baru penggenapan dari salah satu apa yang sudah Tuhan berikan. Seakan-akan, oh Tuhan, penantian 25 tahun yang katanya Tuhan berkati, aku akan menjadi bangsa yang besar, dari keturunanku lah aku akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanku akan banyak seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Tetapi ini baru satu keturunan yang Tuhan berikan, dan itu pun umurnya sudah 100 tahun. Kapan kira-kira Abraham melihat apa yang dijanjikan Tuhan? Tapi sekali lagi, inilah iman Abraham. Dia tidak pernah meragukan dan mencurigai sedikit pun apa yang Tuhan rancang atas dirinya. Kenapa? Karena dia mengenal siapa Allahnya. Haleluya. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada kita di tempat ini dan juga di rumah. Kita belajar dari Abraham. Yang kedua adalah Abraham taat kepada Allah. Abraham taat kepada Allah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8, saya bacakan buat kita. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kemana Abraham pergi? Ini adalah ujian iman kembali kepada Abraham, bahwa ketika dia sudah diberikan anaknya, yaitu Ishak, Tuhan meminta anaknya itu kembali untuk dikurbankan. Wah, ini sepertinya ujian iman yang tidak pernah habis-habis ya buat Abraham. Saya bacakan buat kita di ayatnya yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakku yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sepertinya Abraham tidak pernah habis ujian iman yang dialami. Tetapi sekali lagi, ini adalah respon dari iman Abraham, yaitu dia taat kepada Allah. Dia mau mengorbankan Ishak kepada Allahnya. Tapi ini yang ada hal yang mau saya bagikan buat kita adalah sesuatu yang luar biasa di ayat 5 tadi yang saya bacakan buat kita. Meskipun Abraham mau taat kepada Allah, mengorbankan anaknya Ishak untuk dipersembahkan, tapi ada respon iman Abraham sebagai respon ketaatannya kepada Allah. Di ayat 5 saya bacakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini luar biasa Bapak Saudara. Kenapa? Ini adalah perkataan iman. Perkataan iman Abraham bahwa dia akan kembali bersama-sama kepada bujangnya itu. Seakan-akan Abraham percaya bahwa dia akan kembali bersama dengan Ishak secara hidup-hidup. Ini perkataan iman. Ketaatan Abraham yang luar biasa, memiliki iman yang sangat percaya bahwa Tuhan pasti akan merancang yang terbaik, memberi yang terbaik bagi dia. Kemudian perkataan iman Abraham yang kedua saya berikan buat kita di tempat ini. Sahut Abraham di ayat yang 8, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kenapa Abraham mengatakan ini? Karena Ishak bertanya kepada Abraham. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan. Ini luar biasa.
Ini adalah perkataan iman Abraham kepada Ishak. Perkataan iman ini penting dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Apapun yang terjadi, masalah kita tetap perkatakan iman. Jangan perkatakan hal-hal yang pesimis. Aduh, bagaimana hidupku, bisa-bisa aku sial. Sering mungkin kita seperti itu. Bagaimana ini, aduh mati aku. Mungkin kita banyak mengatakan seperti itu. Tapi perkatakan iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, perkatakan iman. Seperti apa yang dikatakan oleh Abraham. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan belajar dari 3 anak muda yang luar biasa juga. Dengan respon iman mereka, kita belajar dari saksi-saksi iman yang kedua, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi 3 pemuda ini memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Kita boleh baca di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Kita buka firman Tuhan di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Saya bacakan buat kita. Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Ini adalah sebuah cerita dari Sadrak, Mesak, dan Abednego di mana mereka mendapatkan sebuah perintah pada waktu itu di sana harus menyembah kepada dewa-dewa daripada Raja Nebukadnezar. Tetapi apa yang dilakukan mereka ini tidak pernah mau menuruti apa yang dikatakan oleh raja pada waktu itu. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya beriman kepada Allahnya. Dia tidak meragukan sedikit pun kepada Allahnya yang sanggup menolong mereka. Tetapi inilah perkataan iman mereka. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego di Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah perkataan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata bahwa Allahku akan sanggup melepaskan, tetapi andai pun tidak. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap sepakat taat kepada Allah dan mengatakan seandainya pun tidak, mereka tidak akan pernah menyembah kepada dewa-dewa dari Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara, inilah iman yang boleh kita pelajari dari saksi-saksi iman yang ada di Alkitab. Kita bisa belajar dari mereka bahwa iman kita terkadang diuji, terkadang mungkin dicobai dengan banyak masalah. Tetapi satu hal, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan rancangannya yang terbaik. Terkadang mungkin apa yang kita imani belum kita lihat, tetapi kita percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Yang kedua, apapun yang terjadi, tantangan yang terjadi, apapun yang kita alami, respon kita yang kedua adalah kita harus taat kepada Tuhan kita. Seperti Abraham, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap taat kepada Allah apapun yang terjadi atas mereka. Saya akan tutup firman Tuhan pada malam hari ini dengan ilustrasi atau cerita dari seorang Kristen, keluarga Kristen dan seorang ateis. Di mana keluarga Kristen ini diuji keimanan mereka kepada Tuhan. Keimanan mereka kepada Tuhan itu diuji oleh seorang ateis. Ada seorang ateis mengintip tetangganya yang adalah keluarga Kristen.
keluarga Kristen yang taat, tetapi yang terjadi dalam kehidupan mereka saat ini adalah keluarga Kristen ini sedang mengalami kesusahan. Susah makan, bahkan nyaris yang bisa dikatakan sedang berada di garis kemiskinan. Sehingga mereka berdoa kepada Tuhan yang begitu keras dan didengar oleh seorang ateis ini. Mereka tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti tolong mereka walaupun mereka dalam keadaan susah. Nah, seorang ateis ini yang mengintip tetangganya yang Kristen ini yang sedang berdoa, dia mengolok-olok dan mengejek iman mereka. Diam-diam si ateis menaruh sekarung makanan kepada keluarga Kristen ini dan taruhnya di depan pintu rumah mereka. Karena kenapa? Seorang ateis ini melihat dan mendengar bahwa keluarga Kristen ini terus berdoa dan berdoa kepada Tuhannya untuk meminta makanan, untuk meminta berkat. Nah, ini kesempatan si ateis menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa Tuhan itu tidak sanggup menolong. Inilah menjadi ujian iman daripada keluarga Kristen itu. Nah, diam-diam si ateis ini menaruh sekarung makanan penuh di depan rumah keluarga Kristen ini. Tentu saja si tetangga lantas bersujud, bersyukur dan menyembah Tuhan. Oh, thanks God, ini jawaban doaku. Tuhan memberikan makanan ini kepada kami. Kemudian datang tiba-tiba si ateis sambil tertawa, ha. Dia mengejek dan mengolok-olok keluarga Kristen ini. Tiba-tiba si ateis berkata, kalian bodoh, itu bukan Tuhan yang memberi, tapi saya yang memberikannya. Saya si ateis yang memberikan makanan itu buat kalian. Diolok-olok, diejek-ejek keimanan mereka. Tapi ini respon yang luar biasa dari keluarga Kristen ini. Mendengar itu si tetangga yaitu keluarga Kristen itu bersujud penuh haru. Katanya, Tuhan engkau maha besar. Bahkan iblis pun engkau gunakan untuk mengantar berkat makanan ini. Haleluya. Amin Bapak Saudara. Ini adalah respon perkataan iman yang benar buat kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah kita meragukan Tuhan. Amin. Untuk itu perlu sekali kita mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, saya percaya tidak ada orang Kristen yang undur dari imannya. Amin. Tidak ada anak Tuhan yang menjual imannya kepada Tuhan oleh karena ketemu pasangan yang berbeda iman sehingga mereka ikut dengan kepercayaan yang lain. Saya percaya ketika anak-anak Tuhan mengenal siapa Tuhannya, maka mereka tidak akan pernah ragu dan tidak akan pernah undur dari imannya. Amin Bapak Saudara. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat respon kita harus tetap taat kepada Tuhan. Iman kita harus dilandasi dengan ketaatan kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Demikian firman Tuhan buat malam hari ini, biarlah kita boleh bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Percayalah, mungkin apa yang kita imani saat ini belum kita lihat. Apa yang kita imani saat ini sepertinya sia-sia. Tapi percayalah kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita dan menggenapi apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli. Menurut waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Demikian firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu malam hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Bahwa iman kami bukanlah iman yang dilihat oleh mata. Bahwa iman kami bukanlah iman yang seperti dunia tawarkan. Tetapi iman kami karena kami percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa kami beriman kepada Tuhan yang benar. Dan kami tidak pernah ragu dan curiga sedikit pun terhadap Tuhan. Karena kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Dan setiap apapun yang kami doakan, yang kami gumuli, Engkau pasti akan menggenapinya menurut waktumu yang terbaik. Hanya berikanlah kami hati yang mau taat kepada Tuhan. Hanya berikanlah kami hati yang taat penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu
apa yang sedang kami gumuli, apa yang sedang kami doakan, apa yang sedang kami imani, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau siap memberkati kami ketika kami tetap taat dan setia kepadamu. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, setiap rumah masing-masing dengan setiap pergumulan mereka. Tuhan tolong biarkan Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka. Campur tangan Tuhan atas mereka. Tuhan yang menolong mereka apapun kesusahan mereka, apapun yang sedang mereka gumuli. Biarkan mereka tetap memelihara iman mereka kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Dan kami percaya kami akan bersama-sama melihat bahwa Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan untuk masalah yang terjadi bagi Indonesia, bahkan bagi dunia, untuk pandemi virus corona ini. Kami percaya ini akan berakhir, kami imani ini akan berakhir di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarkan seluruh dunia boleh dipulihkan, bahkan Indonesia dipulihkan, kota Depok dipulihkan, keluarga demi keluarga dipulihkan. Tuhan berikan kekuatan bagi tenaga medis, Tuhan berkati pemerintahan Bapak Jokowi dan semua yang ada. Tuhan tolong mereka supaya dengan kebijaksanaan yang ada, hikmat Allah bagi mereka, sehingga kami boleh bekerja sama menyelesaikan pandemi virus corona ini, biar kami sama-sama terlepas dari semua permasalahan ini. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami merendahkan diri kepada Tuhan, yang kami percaya, yang kami imani, kami percaya bahwa semua itu akan berakhir dan kami akan kembali melakukan semua tugas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan kami boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini karena Engkau Tuhan Allah yang melakukannya bagi setiap kami. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita ada di malam yang ketiga dalam rangkaian Reli Doa selama 10 malam. Mari bersama dengan jemaat Tuhan yang melakukan ibadah dari rumah, sama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam kerinduan untuk kita mengagungkan, dan biarlah hati dan pikiran kita hanya fokus dan tertuju hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Katakan, Bapakku datang, Bapakku datang. Bapa, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini, ku percayakan. Kami percaya Engkau Tuhan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang. Kami datang menyembah-Mu di sini. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya. Kami percaya Engkau ada bagi kami. Ada bagiku. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya.
Ajai perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikan Kau Tuhan. Bapa kami datang menyembahmu di sini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan, menaikkan sembah kami kepadamu. Malam yang ketiga ini Tuhan, kami datang membawa semua doa, pokok-pokok doa kami bawa kepada Engkau. Melihat situasi bagi anak-anak kami yang belajar dari rumah, bahkan juga mengikuti kegiatan, mengikuti pelajaran, mengikuti kuliah melalui media online. Itu sebabnya inilah yang menjadi doa kita bersama untuk terus menopang baik anak-anak kita, demikian juga semua pembina ataupun guru-guru mereka, para dosen mereka yang mengajar. Mari sama-sama dengan semua jemaat Tuhan, kita menopang untuk anak-anak kita. Bahkan juga kita berdoa untuk anak-anak kita yang saat-saat ini sedang menghadapi ujian, baik ujian kenaikan kelas, bahkan juga mereka yang sudah mendapatkan kelulusan. Kita berdoa, mari sama-sama kita berdoa. Buka mulutmu, naikkan doa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam ini kami datang membawa untuk anak-anak kami Tuhan, yang saat ini menghadapi ujian-ujian, baik ujian kenaikan kelas, bahkan juga Tuhan untuk kelulusan. Mereka juga yang sementara mengikuti perkuliahan, walaupun perkuliahan dilaksanakan secara online, namun kami berdoa biarlah mereka diberikan hikmat Tuhan untuk bisa mengikuti setiap pelajaran. Bahkan juga para guru-guru, para dosen yang mengajar Tuhan, diberikan hikmat dari Tuhan. Dan biarlah media-media ini boleh menjadi sarana sehingga mereka juga boleh mengikuti pelajaran-pelajaran. Kami berdoa biar Tuhan menolong semua biaya yang dibutuhkan, baik mereka yang nanti kenaikan kelas ataupun kelulusan, bahkan masuk ke perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka. Bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan, Tuhan menolong dengan segala kasih karunia Tuhan, dengan semua biaya yang dibutuhkan, biar semua boleh tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dengan semua jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan, kami berdoa biar Tuhan Engkau saja yang ada dan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga jemaat Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk pengembalaan pelayanan kita di tempat ini, baik gembala, majelis, semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat Tuhan, siapapun dia, kami percaya kami mengalami pertolongan Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup. Engkau Allah yang sanggup dan terus menolong dan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dan kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Situasi, kondisi dari bangsa ini menghadapi wabah atau pandemi COVID-19. Kita terus berdoa dan menopang. Mari semua kita jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian, tanda penyerahan kita kepada Tuhan dan doa kita bagi bangsa ini, supaya bangsa ini tetap
menjadi bangsa yang kuat. Dan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah pemerintah dan bangsa kami. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu Dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi, bagi bangsa ini, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan, agar nama-Mu Tuhan, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan, agar nama-Mu Tuhan, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Mari semua kita terus membawa di dalam doa untuk bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang membawa bangsa dan negara kami dalam situasi bangsa kami oleh karena pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan, hal ini bisa terjadi kalau Tuhan memang izinkan itu terjadi bagi bangsa kami, supaya kami tetap melihat, memandang bahwa hanya Allah kami, Allah yang hidup, Engkau Tuhan kami yang sanggup menolong kami. Kami tidak bisa berharap kepada siapa-siapa, tetapi kami tahu hidup kami adalah milik Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kami tahu Engkau juga mengerti dan Engkau tahu situasi dan kondisi kami. Itu sebabnya kami terus berdoa, biarlah penyebaran COVID-19 ini Tuhan tidak akan menyebar kemana-mana lagi Tuhan. Kami berdoa biarlah badai ini boleh berlalu, badai ini boleh berakhir, sehingga kami semua Tuhan boleh beraktivitas secara normal kembali Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan buat mereka yang Tuhan ditugaskan dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Baik BNPB, demikian juga gugus tugas mulai dari pusat, daerah sampai di bawahnya Tuhan. Kami berdoa biarlah dengan kemampuan yang dari Tuhan, berikan hikmat bagi mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan yang tentunya untuk tidak merugikan rakyat, tetapi semuanya supaya rakyat boleh tenang dan boleh mengalami Tuhan ketidakcemasan di dalam hidup mereka, karena mereka tahu bahwa ada perlindungan dari Tuhan jadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dengan kementerian yang ada dan semua jajaran yang ada di bawahnya Tuhan. Demikian juga Tuhan, Polri, TNI, biar mereka boleh terus bekerja bersama-sama dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, supaya benar-benar bukan untuk memberikan kecemasan kepada rakyat, tetapi benar-benar mendorong kami semua juga untuk kami saling berdoa dan meneguhkan, menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya lewat setiap program-program yang ada. Kami berdoa biar juga Tuhan pulihkan untuk keadaan ekonomi kami. Untuk mereka Tuhan, para pelaku-pelaku bisnis di UMKM Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa sampai pelaku-pelaku, oh Tuhan, Biksi sampai di bawahnya Tuhan, biarlah mereka juga diberikan jalan keluar yang terbaik, supaya situasi kondisi ekonomi bangsa kami Tuhan tidak akan terpuruk, tetapi kami tahu karena ada Tuhan yang terus menolong dan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan juga yang menolong kami dengan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat kami persembahkan bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan malam ini Tuhan kami akan mengakhiri untuk ibadah Reli Doa di malam yang ketiga ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kami semua. Dan biarlah kami boleh ketemu pada besok malam, malam yang sama, kami juga boleh diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan boleh menjadi bagian kami. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai Maranatha Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini, biar diberkati Tuhan. Dan besok malam kita ada di malam yang selanjutnya. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan dan percaya bahwa kita akan menikmati segala anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Semua tepuk tangan.
You guys are fantastic. That was the best.